Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adharyadin. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Palopo dari jurusan Bimbingan dan Konseling NIM 231230046. Di video ini saya akan membawakan materi mengenai tes minat bakat untuk memenuhi salah satu tugas asesmen BK tes dan non-tes. Tes minat bakat adalah serangkaian analisis untuk mengukur kemampuan kognitif, minat, dan bakat seorang individu dalam bidang tertentu. Tes ini bertujuan untuk membantu seseorang dalam memahami minat dan bakatnya untuk memilih pendidikan atau karir yang tepat ke depannya. Tes minat bakat biasanya ini digunakan oleh para siswa dalam memilih program studi yang akan dia ambil saat berada di suatu universitas. Dan berikutnya ada bakat, di mana bakat ini adalah kemampuan atau potensi bawaan yang dimiliki setiap individu sejak lahir yang perlu diasah untuk berkembang. Terdapat dua jenis bakat. Yang pertama itu bakat umum, di mana salah satu contohnya itu berpikir, berjalan atau bergerak, berbicara, hingga mampu menulis dan membaca. Di mana tes ini hampir dimiliki oleh semua orang. Dan berikutnya ada bakat khusus atau bakat yang tidak dimiliki oleh semua orang. Salah satu contohnya itu ada menyanyi dengan suara yang merdu pastinya, dan menggambar, dan masih banyak lagi. Dan tentunya bakat khusus ini tidak dimiliki oleh banyak orang. Dan berikutnya adalah minat, di mana minat ini adalah kecenderungan untuk melakukan aktivitas yang membangkitkan rasa ingin tahu dan kesenangan, yang memotivasi seseorang untuk belajar dan berkinerja tinggi. Minat berperan sebagai motivator yang mendorong kita untuk terus berlatih dan mengasah kemampuan. Minat dan bakat ini memiliki hubungan yang erat dan saling mendukung. Minat merupakan faktor utama dalam pengembangan bakat, dan keduanya dapat mempengaruhi pilihan karir. Tanpa minat, seseorang akan merasa kurang termotivasi, mudah bosan, dan malas melakukan aktivitas yang sebenarnya unggul dalam bidang tersebut. Maka dari itu, jika kita tidak memiliki minat pada bakat kita, potensi bakat tersebut mungkin tidak akan berkembang secara optimal. Akibatnya, bakat yang dimiliki bisa terabaikan atau tidak dimanfaatkan dengan baik. Dan berikutnya ada macam-macam tes minat dan bakat, di mana yang pertama itu ada tes minat. Pertama ada Strong Vocational Interest Blank. Yang kedua ada SCII. Yang ketiga ada tes Scudder. Keempat Minnesota Vocational Interest Inventory. Dan kelima ada RMAB atau Rothwell Miller Interest Blank. Dan berikutnya ada tes bakat. Yang pertama ada Differential Aptitude Test. Kedua ada General Aptitude Test Battery. Ketiga ada Flanagan Aptitude Classification. Keempat tes Kraepelin. Dan kelima ada tes Pauli. Dan yang terakhir ada Employee Aptitude Survey Test, a Multi-Aptitude Test Battery. Baik, kesimpulan dari materi ini, tes minat bakat biasanya dipakai untuk perencanaan studi atau karir seorang individu. Tes ini membantu individu untuk memahami minat dan bakat yang tidak disadarinya. Namun, minat juga sangat penting agar bakat yang dimiliki dapat dikembangkan secara optimal. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.